Seberapa pengaruh Dan Friedkin terhadap Roma dan Everton? Analisis dari Ultras Hore-Hore. Dan Friedkin, seorang miliarder Amerika yang juga dikenal sebagai The Friedkin Group, telah memperluas investasinya di sepak bola dengan mengakuisisi Everton FC pada Desember tahun 2024, setelah sebelumnya memiliki pemilik AS Roma sejak Agustus tahun 2020. Kepemilikan ganda ini membawa berbagai potensi dampak dan pertimbangan. 1. Potensi manfaat dari kepemilikan ganda. Sinergi dan sumber daya bersama, Friedkin dapat memanfaatkan pengalamannya dalam mengelola klub sepak bola di dua liga top Eropa, Serie A dan Premier League. Ada potensi untuk berbagi praktik terbaik, keahlian manajemen, dan bahkan mungkin dalam hal scouting dan pengembangan pemain, meskipun transfer antar klub dengan pemilik yang sama seringkali diawasi ketat. Stabilitas keuangan, Friedkin Group memiliki kekayaan bersih yang signifikan. Investasi mereka di Everton, termasuk penyelesaian stadion baru di Bramley Moor dan restrukturisasi utang klub, menunjukkan komitmen untuk stabilitas keuangan. Ini adalah keuntungan besar bagi kedua klub, terutama Everton yang memiliki sejarah masalah finansial. Peningkatan profil dan jaringan, kepemilikan dua klub besar di liga yang berbeda dapat meningkatkan profil Friedkin Group di dunia sepak bola dan membuka lebih banyak jaringan untuk kemitraan komersial dan peluang lainnya. Diversifikasi investasi, dari perspektif bisnis, memiliki dua aset di liga yang berbeda dapat menjadi strategi diversifikasi. 2. Potensi tantangan dan kekhawatiran. Konflik kepentingan aturan UEFA sangat ketat mengenai kepemilikan ganda, terutama jika kedua klub berpotensi berkompetisi di turnamen yang sama, misalnya, Liga Champions atau Liga Eropa. UEFA melarang adanya kepemilikan atau pengaruh signifikan atas lebih dari satu klub yang berkompetisi di turnamen yang sama untuk menjaga integritas kompetisi. Jika Roma dan Everton sama-sama lolos ke kompetisi Eropa yang sama, salah satu klub mungkin akan dilarang berpartisipasi, atau Friedkin harus melepaskan sebagian kepemilikannya di salah satu klub. Contoh kasus serupa pernah terjadi dengan John Textor, Crystal Palace dan Lyon, serta Sir Jim Ratcliffe, Manchester United dan Nice. Perhatian yang terbagi, mengelola dua klub besar di dua negara yang berbeda dengan tuntutan dan tantangan unik masing-masing dapat menjadi pekerjaan yang sangat besar. Ada kekhawatiran bahwa perhatian dan sumber daya Friedkin mungkin akan terbagi, yang berpotensi memengaruhi kinerja salah satu atau kedua klub. Identitas klub dan loyalitas penggemar, meskipun Friedkin telah menyatakan komitmennya kepada kedua klub, ada potensi kekhawatiran di kalangan penggemar tentang bagaimana kepemilikan ganda ini akan memengaruhi identitas unik klub mereka. Penggemar mungkin bertanya-tanya apakah keputusan akan dibuat demi kepentingan satu klub di atas yang lain, atau apakah ada tujuan yang lebih besar dari grup daripada kesuksesan individu setiap klub. Strategi transfer, meskipun ada potensi sinergi, bisa jadi ada batasan atau kecurigaan terkait transfer pemain antar kedua klub. Hal ini bisa memicu pertanyaan tentang integritas persaingan. 3. Dampak spesifik pada AS Roma. Fokus awal yang kuat, sejak mengambil alih Roma pada tahun 2020, Friedkin telah menunjukkan komitmen untuk berinvestasi dalam pemain dan manajer. Mereka juga memiliki ambisi untuk membangun stadion baru, yang menjadi prioritas utama. Potensi pengalihan sumber daya, beberapa penggemar Roma mungkin khawatir bahwa akuisisi Everton dapat mengalihkan sebagian perhatian atau sumber daya finansial yang seharusnya difokuskan sepenuhnya pada Roma. Namun, laporan awal menunjukkan bahwa Friedkin Group memiliki kekayaan yang cukup untuk mendukung kedua klub. Stabilitas manajerial, Friedkin telah mencoba beberapa manajer di Roma, dan meskipun ada pasang surut dalam performa di liga domestik, mereka tetap berkomitmen untuk pendekatan investasi jangka panjang. 4. Dampak spesifik pada Everton. Penyelamat finansial, akuisisi oleh Friedkin dianggap sebagai penyelamat bagi Everton, yang telah berjuang dengan masalah finansial dan utang signifikan di bawah kepemilikan sebelumnya. Friedkin Group telah menginjeksi modal untuk menyelesaikan pembangunan stadion baru dan merestrukturisasi utang. Harapan baru, penggemar Everton memiliki harapan besar bahwa kepemilikan Friedkin akan membawa stabilitas dan investasi yang diperlukan untuk mengembalikan klub ke masa kejayaannya. Prioritas yang disebutkan termasuk memperkuat skuad tim utama melalui investasi yang bijaksana dan strategis.
Penyelesaian stadion, salah satu dampak langsung dan paling positif adalah komitmen Friedkin untuk menyelesaikan stadion baru di Bramley Moor, yang krusial untuk masa depan finansial dan olahraga klub. Pietralata kembali bebas, jalan mulus untuk proyek stadion baru Roma. Mulai hari ini, wilayah Pietralata secara resmi kembali ke tangan publik, setelah berbulan-bulan menjadi titik panas perselisihan antara pemerintah kota Roma dan perusahaan Autoricambi. Kawasan yang selama ini ditempati oleh kegiatan komersial tersebut kini dibebaskan, membuka lembaran baru dalam proses pembangunan stadion masa depan AS Roma. Keputusan tegas dari Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) yang menolak permohonan penangguhan dari pihak Autoricambi, menjadi titik balik dari konflik panjang ini. Hal tersebut memungkinkan kedua belah pihak merumuskan sebuah kesepakatan damai, yang telah diformalkan bulan lalu dan kini sepenuhnya diimplementasikan. Dengan terbukanya akses ke wilayah tersebut, pemerintah kota dan AS Roma akhirnya dapat melanjutkan penyelidikan arkeologis, sebuah prasyarat penting untuk memfinalisasi rencana definitif pembangunan stadion baru. Ini bukan sekadar kemenangan administratif, tetapi juga sebuah sinyal bahwa kota Roma mulai bergerak secara konkret menuju transformasi infrastruktur sepak bola yang dinanti-nantikan. Basel menolak memberikan €9 juta dari klausul Calafiori. Penjualan Tammy Abraham ke Besiktas memang memberi napas segar bagi keuangan AS Roma. Namun, klub ibu kota Italia itu masih jauh dari memenuhi target Financial Fair Play (FFP) UEFA. Di tengah upaya menyeimbangkan pembukuan, muncul kabar yang bisa menjadi penyelamat tak terduga, klausul lama atas Riccardo Calafiori, bek yang kini bersinar di Arsenal. Kisah klausul yang rumit. Riccardo Calafiori adalah produk Akademi Roma yang pada 2022 dijual ke FC Basel seharga sekitar €1,5 juta. Dalam kesepakatan itu, Roma menyisipkan klausul penting, mereka berhak atas 40% dari nilai transfer berikutnya. Namun, alur transfernya tidak sederhana. Pada 2023, Basel menjual Calafiori ke Bologna seharga €4 juta, seraya mengamankan hak 50% atas keuntungan jika Bologna kemudian menjual Calafiori lagi. Benar saja, pada musim panas 2024, Bologna menjual Calafiori ke Arsenal dengan nilai sekitar €50 juta. Dari kesepakatan ini, Basel mendapatkan bagian mereka, yakni €23,5 juta. Roma kemudian menuntut haknya atas 40% dari nilai tersebut, sekitar €9 juta, berdasar klausul lama mereka dengan Basel. Mengapa ini penting untuk Roma? €9 juta ini sangat berarti karena dapat langsung dibukukan sebagai keuntungan modal bersih, tanpa beban amortisasi. Membantu secara signifikan untuk menutup gap target FFP yang ditetapkan UEFA. Secara simbolis, menjadi balas dendam manis bagi Roma karena Calafiori merupakan jebolan akademi mereka yang dilepas terlalu murah. Masalah besar, Basel tidak sepakat. Permasalahannya, Basel menafsirkan klausul 40% hanya berlaku untuk penjualan langsung dari Basel ke klub lain, bukan untuk transfer berikutnya yang dilakukan Bologna. Roma, sebaliknya, yakin klausul itu masih berlaku pada keuntungan penjualan dari Bologna ke Arsenal, karena Basel ikut menikmati hasilnya. Akibatnya, negosiasi antara Roma dan Basel sudah berlangsung berbulan-bulan. Kedua klub bersikeras dengan interpretasi masing-masing. Jika tidak ada kesepakatan, sengketa ini berpotensi dibawa ke UEFA atau Pengadilan Arbitrase Internasional.